Nah, kalau pakai kontennya atau nilai dari Muchtar Lubis terhadap kabinet dan pemerintahan sekarang, seberapa patokan Muchtar Lubis itu terlihat dari kabinet? Oh, kalau buku atau ceramah pidato kebudayaan Muchtar Lubis tahun 77 itu ya, tentang manusia Indonesia atau isinya itu semua berlaku di situ. Kabinet berlaku. Terutama soal kemunafikan kan. Kan tesis pertama Muchtar Lubis, ciri utama manusia Indonesia adalah munafik. Itu masih ada sampai sekarang dalam bentuk feodalisme, patriarkisme, dan kemampuan untuk mengolah argumen tuh, bahasa tubuhnya udah terlihat di istana tuh. Kemarin saya di istana tuh bahasa tubuh yang kalau istilah yang rada keren itu docilitas, docile, artinya tubuh budak gitu. Ini yang itu yang disebut oleh Foucault loh. Ini saya ngutip-ngutip aja. Foucault ya. Jangan sampai dilaporkan. Iya, saya bisa pakai referensi Michel Foucault itu. Itu udah very. Jadi bahkan terlihat di sana dan tidak ada dialektika. Itu bukan sekedar terlihat, impact pada psikologi mungkin saya yang berlebihan, itu menjijikkan. Karena itu abang pulang cepat. Bukan karena menjijikkan, karena saya mesti naik gunung, jadi saya pamit pada Pak Presiden sebetulnya tuh. Tapi kemudian ya orang akan tafsirkan macam-macam. Kenapa Rocky Gerung pulang cepat itu? Ya salah satu karena ya milieu di situ, ambiennya itu, suasananya ya ada hierarki itu. Padahal saya kira Presiden kalau diajak berdebat pun dia akan layani tuh. Iya. Nah tapi kenapa abang nggak yakin di kabinet mampu berdebat diskusi dengan Presiden? Karena rekrutmennya itu transaksi kekuasaan, transaksi bisnis, transaksi macam-macam, bukan transaksi pikiran kan. Padahal sebetulnya kabinet itu, menteri itu bukan sekedar pembantu presiden, dia harus punya ide otentik. Itu yang diterangkan dulu oleh orang Minang yang prinsipnya sampai sekarang diikuti, yaitu tentang keadilan sosial, sosialisme, koperasi, yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta sendiri yang bilang bahwa anggota kabinet itu bukan sekedar pembantu presiden, dia otentik punya ide gitu. Jadi kalau sekarang kan, ya saya menteri, saya pembantu presiden, saya ikuti keinginan presiden. Bukan. Justru karena dia mampu untuk produksi ide sendiri, maka dia bisa berdiskusi dengan presiden. Jadi dia harus punya ide. Jadi kita balik lagi pada peringatan pikiran dari Minang ini melalui Muhammad Hatta bahwa menteri itu harus otonom, punya ide, punya prinsip, punya paradigma supaya bisa bercakap-cakap dengan presiden. Yang sekarang nggak kelihatan itu, atau bukan sekedar nggak kelihatan, memang nggak ada. Kenapa abang lebih suka mencontohkan sosialisme Hatta? Kan ada Syahrir, ada Johan Sahrunsa,